Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam edisi Verbum Domini Senin 27 Maret 2023. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Sebelum kita masuk dalam permenungan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, kita telah mendengar bersama kisah dalam Injil Yohanes yang mengisahkan tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hendak menghukum seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat atau hukum Musa, perempuan tersebut layak dihukum mati. Namun, sebelum mereka menjatuhi hukuman mati terhadap perempuan tersebut, mereka meminta pendapat dari Yesus terlebih dahulu. Penginjil mengisahkan bahwa mereka bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Akan tetapi, Yesus menjawab mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jawaban Yesus ini membangunkan kesadaran mereka yang tertidur karena kesombongan, yang menganggap diri mereka sebagai orang yang paling benar, orang yang paling suci, merasa diri saleh dan sempurna di hadapan hukum Taurat. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ketika Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa," di saat itulah mereka sadar bahwa mereka juga adalah bagian dari diri perempuan itu, yakni tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, mereka tidak berani melemparkan perempuan itu dengan batu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari kisah bacaan Injil hari ini, saya menawarkan 2 poin penting untuk kita renungkan bersama. Pertama, identitas kita sebagai orang berdosa yang dipanggil kepada kekudusan. Yohanes Paulus II dalam teologi tubuhnya menyoroti tentang kondisi manusia pada awal mulanya, bahwa pada awal mulanya kondisi hidup manusia adalah kudus, suci, murni, dan tak bercela di hadapan Allah, serta bersatu dengan Allah. Namun, semuanya itu hilang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa memutarbalikkan semua situasi manusia pada awal mulanya.
dosa telah merusakkan hubungan Allah dengan manusia. Akibat dari dosa, manusia mendapat kutukan dan hukuman dari Allah. Manusia pertama diusir dari Taman Eden dan diberi kesusahan atau kesulitan dalam kehidupan hariannya. Allah berkata kepada perempuan, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Sedangkan kepada laki-laki Allah berkata, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu." Kutukan dan hukuman ini diturunkan kepada kita manusia hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Kristen yang percaya akan Kristus, identitas kita sebagai orang berdosa bukanlah identitas seumur hidup atau identitas dasariah kita. Identitas dasariah kita adalah orang kudus. Identitas orang kudus bukanlah identitas tambahan, melainkan identitas yang melekat dalam diri kita dan menjadi identitas dasariah kita. Sejak awal mula, waktu manusia diciptakan, identitas kita adalah orang kudus. Namun, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, identitas itu hilang. Namun karena begitu besar kasih Allah akan manusia, Ia mengutus putranya ke dunia untuk memulihkan identitas kita sebagai orang berdosa dari identitas orang. Namun karena begitu besar kasih Allah akan manusia, Ia mengutus putranya ke dunia untuk memulihkan identitas kita sebagai orang kudus dari identitas orang berdosa. Maka di dalam Yesus Kristus, identitas kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang kudus. Kita dipanggil untuk menjadi orang kudus dan kita menjadi kudus di dalam Kristus. Poin kedua yang akan kita renungkan yakni kemaharahiman Allah melampaui dosa kita. Allah adalah yang maha rahim. Ia selalu memahami tentang situasi hidup manusia. Dia adalah pencipta. Tentu Dia tahu seluk-beluk tentang kehidupan manusia. Menurut hukum Taurat, perempuan yang kedapatan berzina mendapat hukuman mati dengan dilempari batu. Namun, Yesus melihat perbuatan perempuan tersebut dengan mata kerahiman. Yesaya menegaskan bagaimana kemaharahiman Allah melampaui dosa manusia. Allah berfirman, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara-saudara yang terkasih, bagi Yesus, manusia berdosa merupakan bagian dari sisi kelemahan dan kerapuhannya. Kelemahan dan kerapuhan itu merupakan ruang kosong dalam diri manusia yang harus diisi oleh kerahiman Allah agar manusia dapat diselamatkan. Bukan berarti bahwa karena manusia adalah makhluk yang lemah dan rapuh, berarti dia terus tinggal dalam dosa dan tidak mau bertobat. Yesus berpesan kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya, Allah mengampuni dosa manusia sembari menanti pertobatannya. Peristiwa anak yang hilang menggambarkan kemaharahiman Allah dan pertobatan manusia. Manusia menyesal atas perbuatannya dan kembali kepada Allah. Lalu Allah membuka pintu kerahimannya, menyambut pertobatannya, sehingga terjadilah peristiwa penebusan atau penyelamatan manusia. Semoga